Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Ibu Ernawati dari SD Negeri 2 Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk wawancara dengan Ibu Pengawas terkait dengan RKT ya, SMI untuk SPMI. Bisa dilanjutkan. Iya, terima kasih Ibu Ernawati. Beliau adalah guru SD Negeri Ayam Putih. Beliau mengampu kelas 6. Ya, mengampu kelas 6 dan banyak sekali minta. Ibu Ernawati, dalam hal ini kita akan berbincang-bincang. Jadi santai tapi kita fokus. Mudah-mudahan dapat sesuatu nanti dalam pembicaraan. Bincang-bincang tentang keberadaan dan pemanfaatan dokumen RKT, Rencana Kerja Tahunan. Langsung saja ya Ibu, apakah Ibu tahu di sekolah punya RKT? Ya, tahu. Ada RKT-nya, ada dokumen filenya, ada dokumen printout-nya. Ibu tahunya dari mana? Dari Bapak Kepala Sekolah, karena kebetulan saya tergabung dalam tim penyusunan RKT. Kalau ini berarti tahu filenya. Menurut Ibu, apa sih fungsi RKT? RKT tadi kalau menanggapi yang sebelumnya, RKT itu sebagai acuan sebuah sekolah atau jika sekolah dibuatkan kapal sebagai arah tujuan kemana nanti sekolah akan menuju pada satu tahun berjalan. Jadi RKT ini nanti menjadi poin-poin apa yang akan dituju di 1 tahun ini terkait beberapa kekurangan-kekurangan ataupun perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan di sekolah. Gimana Ibu Erna, gimana dokumen dapat diakses oleh guru? Untuk saat ini sebenarnya tidak semua guru bisa mengakses secara online, tapi karena dokumen itu sudah tercetak di sekolah, sebenarnya bisa dibaca atau misal ingin mengakses itu di meja Bapak Kepala Sekolah. Di meja atau mungkin nanti yang penting guru itu butuh apa, bisa foto atau di copy atau ditempel ya, maksudnya untuk motivasi. Ini dalam hal ini saya nanti agak bareng ya, beda dengan yang ini. Keterlibatan Ibu dalam menyusun, apakah Ibu terlibat tadi masuk tim ya? Iya. Oke. Terlibat, diberikan kesempatan. Ibu usul apa? Apa Ibu usul? Ibu selaku guru kelasnya mengusulkan apa? Karena kebetulan saya masuk dalam tim penyusunan RKT dan saya juga masuk dalam tim analisis rapat pendidikan tahun 2025 yang sebelumnya terbit bulan April. Jadi sebelumnya memang yang ketiga juga karena peran saya di guru kelas 6 ya. Iya, itu spesial. Ini di sini Ibu mungkin butuh apa atau usul apa, tidak apa-apa itu diceritakan. Intinya kalau belajar dari yang sudah-sudah, memang antara siswa kenyataan di lapangan dan juga hasil rapat pendidikan itu memang sangat berkaitan dan seperti nyata di kenyataannya. Karena yang kita tahu dari hasil rapat pendidikan memang di literasi dan numerasi di SD Negeri Ayam Putih itu rendah Ibu. Jadi sebelumnya di analisis rapat pendidikan di tahun yang bulan April 2025 kita di literasi hanya 70% dan di numerasi kita hanya 63%. Sebelumnya mungkin saya tidak terlalu apakah ini betul karena kan itu hanya sampel. Ketika hasil rapat itu kan mungkin hanya sampel beberapa siswa yang membuktikan nilai numerasi dan literasi anak tersebut ternyata rendah di tahun itu. Tapi setelah kemarin pelaksanaan PKA itu seperti jadi nyata. Jadi benar-benar saya itu melihat situasi benar-benar anak itu di literasinya itu benar-benar tidak paham. Jadi mereka itu bisa membaca lancar selancar-lancarnya, dia bisa membaca secepat-cepatnya, tapi ketika dihadapkan suatu pemahaman, dia memahami soal dengan pertanyaan atau menceritakan kembali itu sangat-sangat kesulitan. Dan saya jadi ternyata memang literasi kemarin yang di rapat pendidikan itu memang itu seperti kondisi nyata secara keseluruhan. Yang awalnya itu saya mengira memang sepertinya mungkin ini hanya sampel. Ini benar-benar ya. Iya,
kebetulan kalau secara drill kan saya memang ngedrill fokusnya itu lebih kepada matematika karena memang dari awal kan matematikanya memang agak itu. Terus di akhir saya memang karena sudah sekitar 1 bulan sebelumnya saya mulai menuju ke bahasa Indonesia. Saya mencoba ngedrill soal lagi yang terkait literasi. Ternyata itu dengan soal mudah ternyata banyak anak yang keliru menjawab. Padahal itu di literasi bacaannya ada, tapi anaknya itu tidak paham menjawab. Dan itu saya langsung, oh ini mungkin benar-benar gambaran dari rapot pendidikan nilai kemarin itu seperti ini. Secara garis besar ya, intinya melanjutkan yang tadi, karena saya guru kelas 6 dan saya juga ikut tim yang analisis rapot pendidikan, ternyata rapot pendidikan ada manfaatnya. Jadi yang awalnya saya terlalu kurang ibaratnya tidak terlalu menyadari apakah ini memang benar-benar berpengaruh terhadap itu, setelah bertemu di lapangan dengan kondisi murid yang sama. Sebelumnya kan untuk yang mengerjakan AMPK itu kan dengan sampel murid yang sama, hanya jumlahnya yang berbeda. Setelah di kelas 6 ternyata bertemu dengan TKA dengan sampel murid yang sama, ternyata walaupun sebelumnya hanya sampel, ternyata itu hasilnya sama. Literasinya juga saya baru tahu, oh ternyata memang literasinya itu, saya sempat kagetnya itu memang di akhir kalau di pembelajaran sehari-hari mungkin tidak terlalu itu karena mungkin kan kita lebih secara klasikal, tapi setelah ketemu benar-benar di soal-soal yang benar-benar lebih mendalam itu terlihat sekali di situ. Jadi untuk target kedepannya saya sih memang kalau kemarin di RKT memang saya sudah memasukkan berdasarkan diskusi sebelumnya memang dengan Pak Tafiri, memang dari dulu literasi dan numerasi di SDPM itu kategorinya kategori rendah. Kalau untuk literasi pernah tinggi di tahun 2023-2024 kita sampai 83, tapi di tahun 2024 kita turun lagi hanya 73. Di tahun ini kita naik lagi 76 kalau tidak salah, 70 antara 76. Tapi untuk yang numerasi memang kita turun dan tahun ini kita naik sedikit itu pun masih kuning untuk yang numerasi. Ibu Erna sekarang baru yakin, dan maksudnya sekarang yakin, maksudnya apa sih gunanya rapot pendidikan seperti itu ya Mbak? Ya, Jenengan seperti ini sudah berbagi dengan teman-teman di sekolah apa baru dengan batin? masih batin Bu, ibaratnya saya sudah pernah cerita, tapi kan hanya cerita di sebatas di obrolan kita istirahat seperti itu. Saya menceritakan ternyata memang literasi anak-anak di Ayam Putih itu benar-benar perlu perbaikan sekali. Mungkin tidak hanya, kebetulan saya bertemunya kan di kelas 6. Saya baru ketemunya di kelas 6 karena kan saya tidak mendapatkan kelas di bawah. Tapi kalau menurut saya itu memang harus diperbaiki dari tingkatan di bawahnya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Dengan menemukan ini, menyadari dan betul-betul rapot pendidikan itu adalah evaluasi atau hasil dari sekolahan itu. Nah, saya juga jadi punya tugas, insya Allah besok saya akan mendampingi juga fokus besok kan observasi Pak kepala sekolah ya. Saya insya Allah akan menitik belakang, aku lupa tolong diingatkan. Terus dari jenengan apa solusi panjenengan? Greget apa untuk meninggalkan itu? Iya, kemarin sempat terpikirkan sebenarnya kalau secara di RKT sudah tertulis di situ memang solusinya ada pengembangan dari terkait literasi numerasi dari tenaga pendidiknya. Itu kan mungkin secara teknis pelatihan ya. Terus yang kedua dari sisi perpustakaan kita memperbanyak buku literasi bacaan dan itu sudah mulai dilaksanakan. Tapi yang belum berjalan itu kan untuk jadwalnya, jadi untuk minatnya dari siswanya. Tapi kalau dari saya pribadi, kalau secara lebih detail karena saya guru kelas, mungkin di RKT hanya secara umum. Tapi kalau secara pribadi memang kita harus
kalau misalnya secara kegiatan pembiasaan sudah dilaksanakan, kita seminggu sekali setiap hari Rabu kita ada literasi, tapi itu secara klasikal dan itu tidak berdampak sama sekali, maksudnya berdampaknya hanya sedikit sekali dan mungkin itu lebih kepada yang memang sudah secara kognitifnya udah bagus. Tapi kalau di kelas, kalau menurut saya itu memang kita sepertinya itu perlu setiap pagi itu kita memang ada anak literasi membaca bacaan, dan guru itu benar-benar setiap pagi harus ngetes satu-satu apa yang tadi dibaca, anak itu bisa menceritakan walaupun secara garis singkat berapa kalimat. Nanti paham ya. Ya, itu benar-benar perlu pemahaman sekali. Jadi tidak Saya harus punya model untuk ayam putih, kebetulan itu tadi saya pengetahuan. Saya mau observasi, sedangkan kan suruh ngisi juga belum ngisi kan, suruh mengisi penjadwalan bapak kepala sekolah. Tapi aku senang, memang tujuan saya seperti ini. Ya berarti itu satu masalah, tapi besok saya tolong diingatkan ya Mbak, kalau itu insya Allah saya akan ke literasi. Saya cocok banget kalau guru punya program, anak melaksanakan, guru ada di situ. Ibaratnya nyuruh anak berenang, guru ikutnya guru. terus hari ibu saya benar-benar ini karena ya mungkin numerasi juga rendah ibu, tapi ibaratnya gini, literasinya awalnya aja kita udah posisi rendah, kita perbaiki dulu dari literasi, numerasi nanti mengimbangi, karena literasinya ada secara pemahaman, untuk lari ke numerasinya itu lebih sulit, karena kan biasanya ketemu dengan misal kita arahnya ke numerasi kan, kalau arahnya ke TKA kan ke soal ya, karena saya kelas 6 ya ibu, untuk memahami soal kan perlu paham dulu, yang secara bacaan umum saja yang itu hanya sebuah cerita fiksi itu aja tidak paham, apalagi harus memahami soal yang ada Yang sudah hot lah ya, saya perlu seperti analisis, dan ini betul Mbak, tidak hanya kelas itu saja, memang diawali dari kelas rendah, diawali kelas rendah terus nanti berjaga. Misal anak TK pun sudah diajari SD lah kelas 1, besok masuk literasi anak kelas 1 kan tidak harus baca ya, ditanya, dia tuh latihan ngomong. Tadi pagi bagaimana cerita anak itu ngomong, besok LPMS-nya MPLS masa pengenalan lingkungan sekolahnya, kalau membuat jadwal seperti itu. Ya, ini bukan hanya tanggung jawab jenengan ya. Dan ini pun saya masukkan nanti untuk sekolah yang lain juga. Yang sudah bisa membaca pun tidak hanya cukup bisa membaca tapi memahami. Juga ada yang belum bisa membaca di kelas 6. Kalau tahun ini kebetulan lancar semua membaca, tapi itu saya kecewa dengan berarti kan secara normal ibu, normal semua, tapi kok pemahaman seperti itu. Kalau tahun lalu saya punya 2, tapi memang itu karena disabilitas secara kognitif rendah banget, dengan usianya 15 tahun dia baru kelas 6, saya memahami ternyata dia spesial. Tapi kalau dengan kondisi normal kan seharusnya bisa paham. Ya, tapi ini masukan Mbak, ini yang maksud saya terbuka itu seperti ini, maksudnya tidak harus saya mendengarkan sing apik-apik saja sampai aku kadang bingung. Nah ini saya suka, terima kasih Mbak masukannya, karena ini mungkin juga bisa mewakili lembaga yang lain, bukan hanya Saya hanya menceritakan sesuai. Saya tahun ini saya benar-benar merasakan sih, bukan kemarin saya juga hampir kaget, ya Allah ini soal mudah sekali, apa memang benar-benar tidak paham atau tidak mau memahami atau kurangnya motivasi atau memang minatnya. Ini saya juga PR buat saya ibu, karena kalau kemarin dari Pak Satima saya disuruh melanjutkan lagi kelas 6 jadi saya kan ada tantangan lagi, ini kemarin di literasinya benar-benar seperti ini dan memang sesuai dengan rapot pendidikannya. Ya, insya Allah si RKT selaras dengan visi misi ya Mbak. Ya, insya Allah kemarin sudah disesuaikan dengan prioritas yang sesuai dari rapot pendidikan. Tapi kan itu masih yang tahun lalu. Kalau misal kemarin yang rapot pendidikan terbaru yang bulan ini baru bisa di download itu ternyata nilainya berubah itu lebih tinggi dari yang sebelumnya.
Oh, lebih tinggi. Jadi itu kemarin kita kan sudah pernah download di sekitar bulan Februari April atau ya itu kita sudah bisa download, dan itu memang nilainya kecil sekali, dan ini yang terbaru nilainya lebih bagus. Tapi mungkin kalau misal kemarin SDN Putri masuk di kategori dapat bos kinerja, kalau saya membaca dari rapotnya memang semuanya mengalami kenaikan, walaupun numerasinya masih di angka 63, tapi tetap naik. Mungkin indikator sekolah mendapatkan bos kinerja kan tidak harus dalam artian ya, tapi naik, hampir semuanya naik. Tidak, misal pun itu masih ada kondisi kuningnya, itu tidak jadi masalah. Mungkin seperti itu, karena saya kan sebelumnya tidak dapat, tahun ini dapat. Saya lihat perbedaan rapor pendidikannya, memang semuanya mengalami kenaikan. Masih ada yang kuning satu di numerasi, tapi literasinya pun tidak naik secara signifikan tinggi, tapi ada kenaikan sekitar 16%, kalau tidak 10%. Kan jadinya dapat basket ya, di sekolah. Mbak, ini sebenarnya saya penanyaannya kepada guru agak dalam berapa apa Mbak hubungan RAP dengan RKAS-nya? Kalau kemarin yang kita sudah diskusikan bersama, sebenarnya RKT kan itu harus selaras atau sinkron dengan RKAS, karena nanti kan kita sudah merencanakan suatu program-program kegiatan di awal tadi disesuaikan dengan kebutuhan dari analisis rapor pendidikan. Setelah sudah diketahui kita akan melaksanakan apa-apa, kita kan harus selaras dengan anggarannya. Jadi kalau sesuai dengan aturan kan kita memberikan, kita berdasarkan analisis rapor pendidikan sudah masuk ke rencana tahunan kita akan seperti ini, kita baru larinya ke RKS, karena kan semua kegiatan pasti membutuhkan biaya. Dan kalau misalnya hubungannya apa, itu harus sejalan. Dalam artian kita punya program, kita ada dana, nanti tercapai tujuan. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadinya P3 ASN, Saya P3K. sabar ada panas banget. Sudah arahnya ke situ Ibu. Iya, secara ini sudah gamblang Pak, saya dapat masukan dari panjenengan ya. Sekarang yang panjenengan harapkan dari guru rencana itu, saya selaku pengawas sekolah, apa yang panjenengan harap? Kalau dari saya sebenarnya kolaborasi sama dengan kepala sekolah. Kita juga sekolah punya yel-yel yang selalu digaungkan setiap pagi, baik siswa ataupun guru, kita tidak pernah melupakan yel-yel itu Ibu. Jadi memang yang utama kita sesuai yel-yelnya kan kita beriman. Jadi secara kegiatan keagamaan kita tidak melupakan itu, tiap pagi dikaitkan dengan pembiasaan. Yang kedua kompak. Memang sebuah kapal kalau misal anggotanya tidak kompak kan itu tidak bisa berjalan. Selaras dengan kepala sekolah, kita memang kalau misal nanti harapannya itu kita bisa kompak semua. Mungkin ada beberapa tenaga pendidik yang masih belum bisa kompak, nanti ke depannya harapannya pokoknya dengan segala rancangan apapun, kalau kita pondasinya sudah kompak, kita bisa berjalan. Ketika belum kompak, kita mengkolaborasi susah. Tapi harapan saya kompak dulu di awal. Kalau kita kompak, kita punya rencana bersama, nanti kita kolaborasi. Hasilnya nanti sesuai harapan terakhir kita dapat berprestasi, mungkin seperti itu. Amin. Luar biasa, saya dapat masukan dari guru dan kepala sekolah dengan RKT itu ternyata penting nggak Mbak? Sebagai seorang guru Penting, sebenarnya penting. Karena apa? Karena ya tadi, kalau kita mau berjalan tidak punya tujuan, kita akan kesulitan baik di awal, di tengah ataupun di belakang. Dan kita nanti tidak bisa melakukan evaluasi ketika tanpa rencana di awal. Karena mungkin sebuah program kan tidak ada yang sempurna. Kalau misal kita tidak, kadang yang sudah direncanakan saja tidak pasti berhasil, apalagi yang tanpa rencana. Mungkin seperti itu. Pentingnya RKP ya mungkin untuk keberhasilan di akhir kita membutuhkan perencanaan di awal. ada monitoring Mbak? Monitoring terkait RKT dari pengawas atau dari kepala sekolah? Dari pengawas ada. ya, harapan kami, harapan saya, jadi
itu dari awal direncanakan. Boleh semua orang mengusulkan yang penjaga usul apa, yang guru usul apa, semuanya. Tadi kan dilibatkan semuanya, nanti semuanya dimasukkan, terus kita buat program prioritas. Prioritasnya tadi adalah misalnya numerasi dan literasi. Ini nanti itu pun akan dikupas. Kita mau membuat, ini sudah programnya, terus triknya bagaimana, siapa saja yang menjalankan. Nah pada saat perjalanan pun itu kita ada seperti supervisi, dilihat. Mau 1 tahun kan dia pasti di perjalanan ada kayak gini. Bahkan tadi ada dari ambil dulu setiap 1 semester dan itu tertulis ada ini berhasil, ini belum berhasil, alasannya apa, semester 1 belum masuk ke semester 2. Walaupun ini 1 tahun tapi beliau sendiri, bukan aku yang dulu. Seperti itu. Nanti kalau ini jadi dievaluasi karena kalau panjenengan karena tadi sudah peningkatannya itu monggo diprioritaskan. Yang lain juga ada, tapi kan punya prioritas, semuanya jalan tetap punya program prioritas itu. Nah tadi untuk literasi numerasi sekali lagi bukan hanya tanggung jawab guru kelas 6 atau 5 saja, diawali dari awal. Mau trik bagaimana, besok bareng trik, sampaikan saja trik kan rencana. Ini mungkin di awal atau di tengah atau di akhir tidak masalah, karena jaringan sudah ini kan harapannya ke depan TKA meningkat ya. Nah itu dari awal nanti masing-masing usul. Kelas 1 mau dengarkan cerita, saya belum mendampingi TK, dengarkan. Anak yang suka cerita katakan kita betul-betul ya berisik kayak gitu. Jangan di situlah literasi anak bicara. Kadang anak bisa baca, paham, tapi ngomongnya angel menuangkannya. Nah itu kan anak untuk diajari seperti itu. Mau berapa atur, muridnya berapa. Kalau setiap hari tidak memungkinkan, mau dibuat berapa menit perharinya itu. Itu nanti yang punya trik adalah, dan itu kalau bisa masing-masing guru. Iya, maksudnya aku bisanya begini, aku mau gini, aku mau anak baca suruh nulis. Aku harap cerita, aku harap bercerita saya pun. Pada waktu duduk bersama, nanti saya akan matur, perlu dimaturkan tidak? Mungkin perlu saya sebenarnya juga ini terkait ini saya ingin menyampaikan terkait itu, karena kalau menurut saya hanya sekedar pembiasaan pagi yang literasi bersama itu tetap kurang maksimal, karena kita benar-benar dalam artian ini perlu perbaikan sekali. Dan insya Allah beliau terbuka. Mungkin demikian Mbak, kita tindak lanjut selanjutnya. Terima kasih Ibu Ernawati dari SD Negeri Ayam Putih. Semakin sukses, luar biasa. Ada kendala tapi insya Allah ada solusinya. Sukses terus. Terima kasih. Saya akhiri mulai topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Bapak setelah dimatikan. Monggo untuk di